Hai guys, aku Molina. Welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal cerita tentang pendakian aku ke Gunung Slamet. Nah, untuk perjalanan naik aku udah cerita di video aku sebelumnya. Di video ini aku mau bilang buat kalian yang mau naik gunung, jangan lupa sebelum kalian mau naik gunung itu perlu beberapa persiapan. Salah satunya adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini tentunya penting banget buat kita yang mau olahraga outdoor kayak naik gunung, yang termasuk olahraga berat. Jadi kita langsung mulai aja ceritanya. Sebelum naik Gunung Slamet ini sebenarnya aku memang sangat-sangat kurang persiapan. Nah, sebelum naik Gunung Slamet ini aku cuman jalan, bukan lari ya, aku jalan kaki itu cuman 2 kali. Biasanya ya aku itu bisa lari 2 minggu dari sebelum nanjak atau naik gunung, dan jalan ya berapa kali, jadi diselang-seling jalan atau lari atau naik turun tangga. Pas naik itu dari sebelum subuh udah nyampe di Pemalang. Jadi sebelumnya kita mampir di rumah salah satu tim kita, di rumah porter. Nah, porter itu ngambil barang-barang. Nah, kita numpang sholat, terus paginya kita sarapan sekitar jam 6 atau jam 7. Nah, kita baru jalan lagi itu sekitar jam 8 atau setengah 9 gitu. Jam 9 kita sampai di base camp di Pajaya. Nah, udah tuh kita naik sekitar jam 1, kita sampai di pos 3, itu setelah persimpangan antara jalur di Pajaya dan jalur Bambangan. Kita nyampe di pos 3. Nah, di situ tuh perut aku udah mulai perih karena memang seharusnya jam 12 atau jam 1 itu kita berhenti buat makan. Mungkin di perjalanan naik udah dramanya itu aja. Nah, di perjalanan turun ini mulai dari puncaknya, dari puncak Gunung Slamet itu kaki aku udah mulai berasa sakit. Ya, waktu itu dengkul sebelah kanan kalau nggak salah. Dengkul sebelah kanan. Nah, itu jalannya juga udah mulai lambat. Tapi alhamdulillah aku dan yang lain sampai tenda dengan selamat. Perjalanan turun dari tenda sampai base camp ini, jadi ada beberapa orang yang masih ngeberesin tenda, dan karena kaki aku sakit, aku jalannya agak lambat bukan agak lambat. Jadi turun duluan karena mereka pasti nanti bakal nyusul. Udah nih, dengan aku jalan yang lambat ini kita sampai di persimpangan antara jalur di Pajaya dan Bambangan. Di persimpangan itu 3 orang turun duluan, sisa 4. Aku, mamaku, adikku, dan om. Tadinya kita jalan barengan tuh, nggak terlalu jauh. Adik aku sama mamaku di depan, aku di belakang, terus si om paling belakang. Karena memang sudah lambat sekali jalannya, jadi aku itu ketinggalan jauh sama mereka yang berdua nih, mama sama adik aku. Di situ tuh dari yang sebelumnya aku kepleset terus, mungkin dari satu pos ke pos lainnya 2 atau 3 kali. Nah, ini dari pos dari pos persimpangan sampai pos 2 aja mungkin ada 5 kali aku kepleset.
Udah gitu di kiri kanan ini daun gatel. Karena memang di situ sepatunya itu udah penuh sama tanah. Kan karena habis hujan. Ya mau gimana, udah penuh sama tanah pasti kepleset terus kan. Ketemu pos 2. Jadi dari pos 2 ke pos 1 aku mikirnya udahlah, udah deket gitu. Ternyata lama banget, udah gitu udah agak gelap dan aku keplesetnya makin parah, makin banyak. Udah lemes banget, lemes pisan. Sampai ketemu di pos 1. Pos 1 itu kayaknya aku ketemu lagi deh sama mama sama adik aku. Dan dari pos 1 menuju ke base camp itu adalah masa-masa atau waktu-waktu paling dramatis. Jadi dari pos 1 ke base camp itu kan melewati perkebunan warga. Nah itu tuh kita udah ketemu malam dari pos 1. Dari pos 1 udah ketemu malam. Aku udah, pokoknya kaki itu kalau dilangkahin harus satu-satu. Jadi nggak bisa langsung tetep gitu. Harus satu, turun satu, misalkan kanan, terkanan lagi turunnya. Nah si om tuh udah bilang dari tadi, sini Mol, tasnya om bawain aja gitu, carrier-nya om bawain aja. Aku bilang, gak usah om, lah om kan kakinya sakit juga gitu. Itu tuh baru dari pos 1 sampai ke jalur ojek terakhir. Nah di situ aku itu ditawarin lagi. Nah aku itu ditawarin lagi buat dibawain tasnya. Kataku, udah om, enggak, ini jalannya udah enak, udah enggak tanah gitu. Ternyata pas dicobain di jalan itu sama aja, nggak ada bedanya. Sama-sama lemes. Akhirnya karena sudah lemes banget, aku mau tas aku dibawain. Padahal si om kakinya sakit juga. Udah aku bilang pada, gak usah om, itu adik aku aja nanti yang bawa. Dan akhirnya dibawain juga. Habis itu ketemulah sama mamaku, ditungguin. Adik aku yang udah dibawa, udah hampir masuk hutan pinus, itu naik lagi ke perkebunan warga, ke tempatku. Dia jadi bawa double carrier. Untung carrier aku tuh sebenarnya enteng, cuman karena memang udah gak bertenaga, udah lemas, jadi gak bisa, memang harus dibawain. Adik aku itu jalan duluan, dia itu niatnya mau cari ojek, sedangkan aku sama mama sama om itu jalan pelan-pelan banget. Nah di situ tadinya aku bawa trekking pole 1, dan habis itu mamaku ngasih trekking pole-nya 1 lagi. Kataku, buat apaan? Atau ya udah pakai aja biar nggak lemas gitu kan. Ternyata pas aku coba pakai trekking pole 2 itu sangat membantu. Jadi emang bener harusnya pakai 2 trekking pole, bukan 1 doang. Baru dari pakai 2 trekking pole itu aku bisa jalan agak lebih cepat sedikit sampai ke base camp. Itu juga masih ada drama, hampir-hampir keplesetnya. Dan sekitar 50 meter sebelum pintu gerbang yang ada tulisan Dipajayanya tuh, itu ada ojek nyariin orang, 3 orang. Dan yang memang 3 orang itu kita doang. Kita sempat bingung kan, 3 orang bener gak bang kita? Bener gak mas? Ini kita. Tapi ya udah tinggal beberapa puluh meter lagi, kita bilang aja gak usah mas, maaf ya gitu.
Akhirnya jalan sampai base camp, dan alhamdulillah kita sampai base camp dengan selamat. Nah, di sini aku menyarankan banget nih, wajib banget buat kalian itu latihan fisik sebelum mulai mendaki, apalagi pendakian pertama. Itu wajib banget persiapan fisik dulu ya, kalau bisa mah sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelum mendaki itu udah harus latihan, seenggaknya ya biar kaki kalian kuat dulu lah gitu, nggak lemes kayak aku yang memang letoy sekali ini. Itu tadi yang pertama. Nah, ini yang kedua, kalau misalkan sakit itu bilang, jangan gengsi. Nah, yang ketiga, itu ada teknologi yang bernama trekking pole. Nah, trekking pole itu buat membantu kita berjalan. Sebelumnya emang kayak trekking pole itu agak meribetkan sih sebenarnya, sedikit. Cuman giliran udah kasus kayak gini, itu memang membantu banget, pakai banget. Karena dari yang tadinya aku lemes banget tuh, dengkul udah kayak bergetar, itu jadi bisa jalan dengan lebih cepat dari sebelumnya. Semoga kalau kalian mau coba mendaki gunung itu bisa membantu. Sudah, sampai di sini aja cerita dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.